Jangan membaca bacaan komeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil keberkahan dari Al-Qur'anul Karim, menyempatkan waktu kita terutama bagi sahabat-sahabat yang belum sama sekali bisa membaca Al-Quran ataupun yang betul-betul dari awal atau pemula. InsyaAllah dengan metode Istiqlal atau cara belajar cepat membaca Al-Quran yang kita sajikan ini akan memberikan manfaat dan akan memberikan suatu yang baru buat kita, sehingga kita belajar membaca Al-Quran itu betul-betul ada kemudahan. Sebagaimana pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sampaikan, moto kita, kita bisa lihat di buku metode Istiqlal ini, kita mengambil nasihat baginda Rasulullah, salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita tidak dituntut untuk hanya belajar, tapi tanggung jawab kita kepada saudara kita, kepada sahabat kita, ya, terutama perhatian kita kepada sahabat-sahabat kita yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah, belum sama sekali bisa membaca Al-Quran, atau kadang-kadang ada sebagian membaca Al-Quran dengan huruf Latin, ya. Jadi saking kepinginnya ingin membaca Al-Quran, dicarinya Al-Quran yang ada huruf Latinnya. Ini banyak kasus yang seperti ini. Dan kami melalui metode Istiqlal ini menyajikan cara mudah untuk belajar membaca Al-Quran. Katakanlah ini kita sama sekali tidak punya pengetahuan, tidak punya background awal tentang huruf hijaiyah, maka kita perkenalkan dengan buku ini adalah cara mudah untuk kita membaca Al-Quran. Nah, di sini di pelajaran pertamanya, kita lihat huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini kita sudah merubahnya menjadi huruf Latin, ya. Abjad A B C A B T, C-nya dirubah menjadi T, ya. A itu dari huruf hijaiyahnya alif dan hamzah. Alif itu kita kenal bentuk hurufnya, ada alif berdiri tegak seperti angka 1. Kemudian alif nggak ada yang di tengah, ada juga Jadi gampang kita melihat bentuk hurufnya.
seperti buku. Itu menjadi huruf A. Begitu juga hamzah. Hamzah ini modelnya sama semua kepala hurufnya. Jadi di Al-Quran hanya ini bentuk model hurufnya. A yang pertama dengan memakai gigi, terus seperti ada huruf di situ. Itu hamzah. Ya. A di tengah pakai gigi yang di tengah. Ada A akhir dengan huruf alif, ya. Ada A misah, hamzahnya terpisah. Ya. Kita melihat bentuk hurufnya, ya. Nah, itu huruf A. B, kita kenal dulu hurufnya sekarang. Nah, B itu ada 4 model hurufnya di dalam Al-Quran. B awal pakai gigi, titik 1 di bawah, nggak ada huruf yang lain ya, yang pakai gigi ya. Terus ada titik 1 di bawahnya. Begitu juga di tengahnya, ada awal, ada tengah, huruf tengah, ada huruf akhir, kemudian ada huruf misah. Kemudian T juga seperti itu. T awal, T tengah, T akhir, T misah. Ini kita kenal bentuknya dulu, ini penting untuk langkah awal. Kalau kita nggak mengenal hurufnya ini, hurufnya nggak banyak, hanya 28 huruf hijaiyah nih. Huruf di dalam Al-Quran cuma 28. Sebagaimana kita sampaikan, cara menghafalnya sehari 5 huruf, besoknya lagi 5 huruf. Kita kenal bentuknya. Sudah hafal huruf, itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan metode ini. Nah, kita lanjut huruf S. Nah, S ada titik 3, maka kita kasih kode di situ, ada huruf T kecil. Kita mengucapkan huruf S itu sa, ya. Asli huruf hijaiyahnya adalah sa, ya. Sa awal, sa tengah, sa akhir. Kemudian T juga tadi, T awal. Nah, kita kenal huruf hijaiyahnya ta, ya. Ta awal, ta tengah, ta akhir, kemudian ta-nya misah. B, ba itu awal, ba tengah, ba akhir, ba misah. Kemudian juga lanjut J, huruf hijaiyahnya namanya huruf jim, kita rubah menjadi huruf J supaya kita paham. J awal, J tengah. Perhatikan J ini ada runcing di awalnya itu. Tidak seperti huruf B di atas. Nah, J ini runcing. Kemudian J tengah, ya, menyambung garis kiri kanan. J akhir. Kemudian J-nya misah. Yang sama dengan huruf J ini huruf H. H ini polos, nggak pakai titik, ya. Jadi makanya H di huruf Latinnya polos, nggak pakai titik, ya. Kalau yang di bawahnya kho, ya, pakai kode K, ya, supaya seperti ada nyangkut di situ, kho, ya. Ya, H juga tapi yang dikasih kode K menjadi kho, ya. Ya. Kho awal, kho tengah, kho akhir, kho misah. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga D. Nah, uniknya D ini nggak punya huruf tengah. Jadi di awal seperti duduk, kemudian nyambung akhir, ya, misahnya sama dengan awal. Jadi ada 2 model gitu kan, misah sama nyambung. Mudah untuk kita mengenalnya. Kemudian Z, ya, Z kita kasih kode D supaya kita melafadzkan za. Huruf aslinya itu adalah huruf hijaiyahnya zal, ya, zal. Za awal, ya, atau za misah, ya, sama dengan
za misah, sama za nyambung. R sama dengan huruf di atasnya zal, tapi R ini sedikit mengekor ke bawah, ya, tidak seperti D. Ya. R misah, R nyambung, sama huruf nggak ada di tengah. Ya. Begitu juga huruf Z, ya, za, zai, huruf za seperti ada gerigi, ya. Kalau ada ini suara lebah itu ada geriginya, satu gerigi muncul za, ya. Za misah atau awal, za nyambung. Kemudian S, huruf sin, ya, sin, S polos, ya, seperti berdesis, ya. S awal, sa, ya, ya. S tengah, ada tengahnya, S akhir, kemudian S misah, ya. Sa, ya, sa tengah, sa akhir, sa misah. Kemudian huruf shin, ya, ini harus banyak angin di tengah lidah, ya. Sya, ya. Ya, awal sya, tengah sya, akhir sya misah. Ya. Ya, kemudian sod, ya, S juga, ya, kita kasih kode H ini supaya yang ada bulat-bulat ini cenderung kepada O gitu kan, tapi bukan O, ini untuk mempermudah saja gitu kan. Ya. So awal, ya, S awal, so, seperti ada bulat ini, ingat bakso, ya, so, ya, so tengah, so akhir, dan so misah. Huruf D atau do, do ini udah kita bentuk menjadi D, ada H-nya kode, ya, ini menunjukkan kepada kecenderungan hurufnya yang dibaca tebal, ya. Do awal, do tengah, do akhir, do misah. Jadi ada yang bulat-bulat ini cenderung ke huruf O, ya, bacanya. Begitu juga T, ya, kasih kode H itu to, to awal, to tengah, to akhir, dan to misah. Kemudian zo, ya, zo awal, ya, hampir sama, zo tengah, zo akhir, dan zo misah. Huruf Z tapi cenderung ke O. Tadi ada za, ini zo, za, zo. Kemudian ain, ya, hurufnya ain, tapi kita sudah membentuk menjadi huruf A juga. Kalau A yang awal itu tadi komanya sesudah huruf A-nya, kalau ini koma dulu baru huruf A-nya gitu. Seperti kita menyuap anak kecil dengan makanan A, ya, A dengan tenggorokan di dalam, ya. Jadi hurufnya gampang kita kenal, dia ada terbuka mulutnya. Kalau yang awal, tengah juga seperti A tapi tertutup di atasnya, ya. Jadi lurus di atasnya. Modelnya seperti yang ada di yang kita lihat ini, A di akhir, A misah, muncul lagi seperti ada mulutnya, A dengan ekor ke bawah, ya. Dengan huruf yang modelnya sama, huruf G, ya, go, ya, go awal, go tengah, go
akhir dan gha misah. Huruf G ya, kita sudah bentuk menjadi huruf G ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi kita gitu kan, supaya kita nggak baca lagi huruf Latinnya, tapi kita baca huruf hijaiyahnya yang sudah kita lihat cara menyambungnya. Oh, ada huruf awalnya, ada huruf tengah, ada huruf akhir. Kemudian begitu juga huruf F. Dari huruf hijaiyah, huruf fa ya, seperti keluar angin di celah-celah bibir kita ya. Fa awal, fa tengah, fa akhir, dan fa misah. F ya, kita kenal huruf F. Q juga gitu, huruf qaf ya, qa awal, qa tengah, qa akhir, dan qa misah. Kemudian kalau yang tadi Q itu cenderung agak tebal ya, seperti ada kecondongannya ke bunyi O, Ko, tebal. Ya, yang ada sayapnya ini awal adalah Ka, Ka ya, di langit atas ya, Ka awal seperti ada sayapnya, kita lihat di situ Ka awal, Ka tengah, Ka akhir, dan Ka misah. Kemudian L ya, nggak ada kesulitan. L ini sama dengan huruf Latin. Kalau L-nya kita dari kiri ke kanan, L huruf hijaiyah dari kanan ke kiri ya, karena memang bacanya dari kanan ke kiri. L awal, L tengah, L akhir ya, kayak mata panci gitu kan, akhir ya. Nah, L misah. Lihat kita badan hurufnya tinggi, nggak ada yang badan huruf hijaiyah itu yang seperti L ini tinggi ya, lurus tinggi. L. Kemudian M bulat kecil saja, M awal, M tengah, kepalanya sama. Itu M akhir dan M misah. N ingat, kita jangan sampai tertukar dengan huruf B. N ini titiknya di atas satu, giginya sama, N awal, N tengah, N akhir. Titiknya di atas ya, bukan di bawah. Dan bentuk akhirnya sama bentuk misahnya seperti ada, kita lihat kayak mangkok ya. Kalau yang B kayak piring, kalau N kayak mangkok, jadi ke bawah gitu. N akhir sama misahnya. Kemudian itu N itu huruf hijaiyahnya huruf nun. Jadi di buku yang pelajaran berikutnya ada gitu kan, nama-nama hurufnya itu juga harus kita hafal. Tapi cuman di sini bentuk awal untuk pelajaran pertama kita harus kenal. Oh ini huruf M, oh ini huruf N awal, tengah, akhir. Kemudian huruf W. Nama asli huruf ini adalah huruf waw, W. W ini ya seperti ada bulat ke bawah ya, ya kayak angka 9 ya. Tapi melengkungnya ke bawah besar gitu. Huruf W. Ya. W ini nggak ada yang huruf tengahnya, ada W misah sama W nyambung. W awalnya W misah. Kemudian H ini ada buhulnya. Ya. Jangan sampai tertukar dengan M. M itu bulat, nggak ada buhulnya, bulatnya kecil. Sedangkan H ini ada buhulnya dan bulatannya besar. H awal, H tengah, H akhir, seperti ada bulat. Kemudian H misah bulat. Ini kita harus paham gitu kan, karena ketika kita membaca, kalau sudah kenal huruf ini tinggal kita nyambung. Kemudian Y awal, ingat Y ini titiknya 2 di bawah ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau yang sebelumnya ada yang titik 2 tapi di atas, itu huruf T ya.
Nah, sampai tertukar. Huruf T ini huruf Y. Y awal, Y tengah, Y akhir, dan Y misah. Setelah kita mengenal huruf ini, maka coba kita memberikan tanda baca atau harokat. Jadi supaya huruf itu punya vokal, punya bunyi gitu, maka dikasihlah tanda baca atau harokatnya. Ya, misalnya huruf A, ya huruf alif itu kan, A itu belum bisa dibaca karena belum ada vokalnya. Nah, istimewanya ini Al-Quran, vokal ini hanya terbentuk dari 3 saja yang umum gitu kan. Kalau di atas A, di bawah I, ya doma atau seperti angka 9 itu adalah U, ya. Sebetulnya U ini adalah huruf W yang dikecilkan, ya. W itu kan ada lengkungannya tapi dikecilkan menjadi U. I ini adalah Y juga, Y yang diluruskan, ya, yang diluruskan, ya. Nah, kalau A ini adalah alif yang dimiringkan, ya, menjadi tanda baca ini. Ya. Jadi A di atas, I di bawah, U seperti angka 9 ini. Jadi yang bermain ini A, I, U. Ya, misalnya tadi alif, ya, kasih tanda A menjadi bacanya A, kasih tanda di bawah I menjadi I. Begitu juga dikasih kayak angka 9 itu tanda jadi U, tanda U jadi U. Begitu seterusnya B, ya. B juga kasih tanda di atas BA, ba. Jadi kita enggak mengingat lagi huruf itu selalu ba, ya, enggak. Kita ingat huruf B-nya, BA, ba. Kasih I di bawah, ya, tandanya di bawah, BI, bi. Ya. Jadi kayak baca huruf Latin, ya. BU, bu. Ya. Jadi tinggal kita nyambung, misalnya B awal disambung dengan B tengah disambung dengan B akhir, ya. Ba, bi, bu. Nah, itu gampangnya gitu kan. Nah, gampangnya kita menyambung cara ini gitu kan. Nah, ba, bi, bu. Begitu juga semua huruf berlaku. T misalnya, T kasih tanda di atas ta, ya. Kasih tanda di bawah ti, ya. Kasih tanda doma atau seperti angka 9 itu tu, ta, ti, tu. Itu tanda baca semuanya. Semua saya kira paham di sini. Tanda di atas A, tanda di bawah I, tanda doma U. Tapi kalau dua, tandanya dua, dikasih dua, A 1 itu kan. Terus garisnya ditambah lagi 1, tandanya 2. Maka tinggal kita menambahkan N-nya gitu. A jadi an. Garis 2 di bawah, I jadi in. Nah, I 1 kalau dikasih 2, in. Nah, begitu juga U, ya. Kasih 2 seperti 6, 9 atau 9-nya dikasih 2 gitu kan, ya. Un, ya. Kasih 2, un. Ya, misalnya ba jadi kasih 2, ban. Bin, bun. Nah, ini kemudahannya. Terus sukun, sukun kembali ke huruf Latin. Nah, misalnya huruf B tadi, BA, ba. Nah, kasih tanda bulat atau setengah bulat, maka kembali ke huruf B. Digabung dengan BA, ba, tambah B, bab. Ini akan langsung menyambung, dia sandar ke vokal gabungan huruf sebelumnya. BA, ba, kemudian tambah B, ya, bab, ya. Semua berlaku. TA, ta, tambah T, tat, ya, tat. Kemudian
disambung dengan huruf lain juga akan mudah. Tidak selamanya B yang mati. Ya. BA, ba, misalnya tambah T, bat, tambah D, bad, ya. Tambah huruf L, bal. Semua huruf berlaku. Ya. Maka yang penting kita lihat bentuk hurufnya dan menghafalkan huruf hijaiyahnya, sembari juga kita melihat huruf Latinnya untuk memberikan kemudahan. Ya. Ada tanda satu lagi, yaitu tanda tasdid atau double huruf. Huruf seperti W itu atau yang punya mahkota itu, huruf tersebut berarti menandakan huruf yang double atau huruf yang dibaca tekan gitu kan. Tasdid itu ada penekanannya. Ya. Misalnya ditahan dulu ya, BA, ba, tambah B, bab. Nah, kalau dikasih tanda tasdid atau kayak model mahkota itu menunjukkan huruf itu double, bab, kemudian vokalnya misalnya B lagi, bab, ba. Ini bisa kita melihat contohnya nanti ke halaman berikutnya. Nah, ini yang penting kita pahami, tanda baca ini akan memudahkan kita. Jadi tanda di atas A, tanda di bawah I, tanda domah U, ya. Kita gabung. Kalau dua tinggal ditambahin N, an. Nah, di bawah in, domah, un. Nah, kemudian ya seperti yang kita singgung tadi, panjang di atasnya A itu kalau sudah dikasih vokal tanda baca pakainya alif, pakainya A. Tanda panjang di bawah ya, karena yang Y yang diluruskan itu pakainya Y ya, tanda panjang di bawah pakainya Y. Tanda panjang U pakainya W, makanya U ini model W yang dikecilkan. Ini sahabat-sahabat sekalian yang mudah kita pahami. Ya. Ini contoh-contoh semua ini. Tadi A, ini B, ini kita lihat B awal. Kalau A gampang itu tinggal kita pahami hurufnya sangat mudah ya. B juga ya, tinggal kita lihat kenal hurufnya awal, B awal, B tengah, B akhir. Nah, digabungkanlah huruf awal, huruf tengah, huruf akhir ini. Ini sudah sama kita membaca Al-Quran nih sahabat-sahabat. Nah, ba, kasih vokal di atas, ba, kasih di bawah, bi, kasih doma kayak angka 9 tuh, bu, ba, bi, bu. Jadi ba, bi, bu, bab, itu B-nya yang mati. Kemudian B-nya yang mati, kemudian ada vokalnya bab, ba, B, A, ba, tambah B, jadi bab. Mati ini selalu menyandar ke huruf dan vokal sebelumnya. Misalnya B, A, ba, tambah B, bab. Kemudian sambung lagi dengan B berikutnya, B, A, ba, bab, ba. Itu sama dengan, berarti sama bacanya ketika kita menandakan ada tasdidnya atau tanda mahkota, kita bubuhkan mahkota di atasnya, bab, ba. Itu mudah sahabat-sahabat sekalian. Jadi gak ada kesulitan. Jangan lagi baca Al-Quran dengan huruf Latin. Ya, banyak kasus yang kita lihat di lapangan. Oh, kita suruh baca Quran, rupanya dia baca pakai huruf Latin. Nah, nggak boleh sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita harus langsung kita praktekkan. Inilah cara yang paling mudah untuk kita praktekkan cara membaca Al-Quran itu. Ba, bi, bu, ban. Nah, kalau dua gitu.
Ini rumusan ini sudah semuanya. Kalau kita latihan sebentar, sudah kita bisa baca Al-Quran. Babi, bu, bin. Babi, bu, bun. Kemudian bab, ban. Nahan dulu kalau ada mahkotanya. Bab, ban. Vokalnya 2. Vokalnya 2, ban. Kemudian baba, panjang di atas pakainya alif, baba. Kemudian panjang di bawah pakainya ya, bi, ba. Panjang doma pakainya waw ya, w itu tadi, bu, ba ya. Jadi kalau y itu bunyi i, kalau w itu bunyi u. Baba, biba, buba. Itu tidak keluar dari vokal atas a, i, u. Itu i, bunyi i-nya jadi panjang, ketemu y-nya. Y itu bunyi i itu adalah y yang diluruskan. Ketemu b, i, b, ketemu y, maka panjang bi, ba. B, u, bu, ketemu w, bu, ba. Kemudian ba, ba, ketemu y itu sama dengan bunyi i. Bai, ban. Bai, ban. Ba kalau ditulis huruf Latin, makanya ada kolom-kolom nanti itu. Jadi buat kita nulis-nulis gitu kan, ada kesulitan, ya tinggal kayak huruf Latin aja. B, tulis B. A, tulis A. ba, ba. Kemudian ada y, tulis y. Y bacanya i, bai, ban. Ba, ba, garis kasih 2, tambahin n, ban. Bai, ban. Nah ini bai, ban. Bau, ban. W mati bunyi u. Bau, ban. Nah itu sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga huruf T. Latihan terus kita. T di atas. Ta ya di bawah, ti, tu. T ini uniknya hurufnya palanya sama, titiknya aja kita lihat. Sama dengan B di atas tadi, titiknya 1 di bawah dengan memakai gigi, biar rapat sebagaimanapun rapatnya. Kalau ada titiknya 1 pasti itu huruf B. Kalau ada titiknya 2 di atas pasti itu huruf T. Ya, kita nyambung. T awal, T tengah, T akhir. Tinggal nyambung kiri kanan. Ta, ti, tu. Nah, kembali kepada huruf Latinnya huruf T. Nama hurufnya huruf ta. Ya. Kita kasih nama. Di atas nama hurufnya huruf ba. Ya. Tapi kita udah memudahkan, perkenalkan dengan huruf B, kemudian huruf T. Ya. Kemudian satu halaman lagi, sahabat-sahabat. Ini lanjut huruf S ya, huruf S. S awal, ya. S tengah, ya. S akhir. Kita perhatikan. Nama aslinya huruf sa ya. Sa ini kegigit lidah dengan mendorong angin. Sa awal, sa tengah, sa akhir ya. S. Nah kalau dibubuhin dengan tanda baca, sa di bawah, si, doma, su, sa, si, su. Nah, ini S di atas, sa di bawah, si, su. Sa, si, su. Kemudian matinya nyambung, sa, si, su, sudah kita kenal. Sa, si, su, sas. Ya, sas. Ya, mati S-nya. Jadi S lagi ya. Makanya penting kita memahami dari cara nyambungnya ini. Ini ibaratnya rumus nih sahabat-sahabat. Kalau sudah ini nyambung ya, tinggal kita perhatikan bacaan orang gitu kan. Kemudian kita melihat hurufnya, nyambung udah pasti. Sa, si, su, sas, sas, sa, ya.
Sasa itu disingkat, jadi double hurufnya itu dikasih tanda tasdid atau seperti mahkota atau kayak W itu, model W. Nah, itu sasa, sama bacanya. Sas, sa, sa, kemudian S-nya dikasih tanda sukun, sas, kemudian sa, sasa, sama sasa. Ada penekanan double huruf, makanya disebutnya tasdid, ya, ada penekanan. Ya. Sa, ya. Sa, si, su, san. Nah, dua ya, kalau dikasih tanda dua berarti akhiran n. San, sa, si, su, sin. Nah, di bawah dua ya. Sa, si, su, sun. Ya. Ya, itu jadi san, ada tasdidnya itu tadi, penekanan san. Ya. Kemudian panjang pakai alif di atas, panjang di atas pakai alif, ya. Sa. Kemudian sa. Sa, kemudian i, sa. Karena dibaca i, y mati sama dengan i, sa. Sausa, w yang mati sama dengan u, bunyi u. Sausa. Ya, sausan. Sai-san. Sai-san. Sausan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, begitu juga huruf J, ya. J, nama aslinya huruf J ini adalah jim, ya. Jim, huruf jim. J di tengah lidah. Ja, ji, ju, ya. Nah, perhatikan J.1. Nah, pahami bahwa tadi ada yang titik 1 juga, tapi tidak memakai runcing di awalnya itu. J ini memakai runcing. Nah, itu bedanya dengan B tadi awal itu. Ja sama titiknya tengah, ji, ju, nyambung, dirapatin, ya, bagaimanapun rapatnya, ja, ji, ju. Ini bisa nyambung dengan huruf yang lain, misalnya huruf B, ba, ba, J-nya J akhir, nyambung ju, ju, ba, ju. Nah, itu semuanya berangkai. Yang penting kita melihat bentuk hurufnya itu awal, tengah, akhir, menyambung dengan huruf yang lain, ya. Tidak selama huruf yang sama untuk menyambung, tapi kita bentuk di sini supaya kita memudahkan untuk menghafalnya. Ja, ji, ju, ja, ji, ju, judge, judge, J-nya mati, judge. Kemudian judge, ja, J-nya mati, nahan dulu, mati dulu, bersandar ke huruf dan vokal sebelumnya. Jad, ja. Kalau dikasih mahkota, jad, ja, sama. Kan dikasih sama dengan jad, ja. Ja, ji, ju, jan. Kalau dua, ya, ingat, kalau dua dikasih n, jan. Ja, ji, ju, jin. Ja, ji, ju, jun. Jad, jan. Nahan dulu gitu kan. Jad, jan, ya. Ja, panjang di atas pakai alif, ya. Ja, ja. Huruf apa saja yang menyambung dengan alif, ya, yang ada alifnya, berarti vokalnya itu harus dipanjangi. Panjang di atas pakai alif, ja, ja. Panjang di bawah pakai y, ji, ja. Y itu sama dengan i, ya, bunyi i. Ji, ja. Panjang u pakai w, ya, ju, ja. Kemudian di atas karena ja, ja, tambah y itu sama dengan i tadi, tidak panjang karena dari atas. Jai, jan. Jai, jan, bunyi i. Jai, jan. Y mati, bunyi i. Jai, jan. Jauh, jan, bunyi u. Jauh, jan.
Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita punya semangat untuk mau belajar, insyaallah tidak ada kata terlambat. Ya, yang kita hadapi itu yang bahkan yang sudah umur, yang sudah pensiun gitu kan, ya, jadi tidak lagi memikirkan apa-apa, hanya memikirkan ibadah, ya, sholat dan mengaji. Ya. Jadi membaca Al-Quran tidak ada mengenal usia, mudah gitu kan untuk kita praktekkan. Jangan lagi, sekali lagi jangan lagi pakai baca huruf Latin. Ini kita mengarahkan, kasih tahu juga teman-teman sahabat-sahabat kita bahwa cara ini adalah sangat praktis, ya, mudah sekali untuk kita praktekkan. Hanya 28 huruf kita hafal, mana huruf awalnya, tengah, akhirnya, insyaallah akan memberikan kemudahan kita untuk membaca Al-Quran. Tentu masih panjang, ada lagi belajar tajwidnya, ininya. Tapi ketika kita sudah memahami untuk langkah awal ini, maka itu akan memberikan langkah ibadah buat kita. Mudah-mudahan apa menjadi aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, tidak terlalu banyak, insyaallah. Nanti kita akan menyambung lagi dengan menyajikan metode istiqamah. Caranya mudah sekali untuk kita belajar Al-Quran. Dari kami mohon maaf bila sampai sini masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah mau belajar. Wallahul musta'an wa waliyyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada